Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaid Al-Kahfi, NPM 1711031041 dari jurusan S1 Akuntansi 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari tugas daerah akuntansi, yaitu yang pertama, definisikan teori dari 3 referensi, yang kedua, definisikan teori akuntansi dari 2 referensi, lalu jelaskan sejarah perkembangan teori akuntansi dari masa prehistori. Saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu definisikan teori dari 3 referensi. Yang pertama, teori merupakan proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi. Hal tersebut dikemukakan oleh Jonathan H. Turner. Lalu yang kedua, teori merupakan opini diajukan sebagai penjelasan dari suatu peristiwa atau kejadian. Hal tersebut dikemukakan oleh Nazir. Lalu yang ketiga, teori merupakan pernyataan yang isinya menyebabkan atau ciri beberapa fenomena. Hal tersebut dikemukakan oleh Stephens. Lalu yang kedua, definisikan teori akuntansi dari 2 referensi. Yang pertama, teori akuntansi merupakan penalaran logis dalam bentuk seperangkat prinsip-prinsip yang luas yang memberikan kerangka referensi umum untuk mengevaluasi praktek akuntansi dan memberikan pedoman dalam mengembangkan praktek dan prosedur akuntansi yang baru. Hal tersebut dikemukakan oleh Hendrickson dan Van Breda. Yang kedua, teori akuntansi merupakan suatu sistem yang komprehensif. Dia membagi unsur teori dalam beberapa elemen, yaitu postulat atau asumsi dasar, definisi, tujuan akuntansi, prinsip atau standar, dan prosedur atau metode-metode. Hal tersebut dikemukakan oleh Vernon Camp. Lalu yang ketiga, jelaskan sejarah perkembangan teori akuntansi dari masa prehistori. Teori akuntansi mengawali sejarahnya pada masa preteori, yaitu pada sebelum formalisasi sistem double entry di tahun 1400-an. Selama periode perkembangan dari sistem double entry, penekanan utama adalah pada praktek. Sampai tahun 1494, seorang biarawan Fransiskan, Fra Pacioli, menulis buku pertama untuk mendokumentasikan sistem akuntansi double entry, seperti yang kita kenal. Judul karyanya adalah Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni, et Proportionalita. Periode selanjutnya adalah Pragmatic Accounting, yaitu pada tahun 1800 sampai 1955, dan sering disebut sebagai masa ilmiah umum. Selama periode ini, perkembangan teori yang paling diprihatin dengan memberikan penjelasan praktek. Teori yang dikembangkan terutama berdasarkan analisis empiris, metode yang paling sering diadopsi dalam ilmu fisika. Periode selanjutnya adalah normatif accounting, yaitu pada tahun 1956 sampai dengan 1970, dan sering disebut sebagai masa normatif. Karena pada periode tersebut, teori akuntansi berusaha untuk membangun norma atau praktek akuntansi terbaik. Teori normatif mengadopsi tujuan, sikap, dan kemudian menentukan cara mencapai tujuan yang dinyatakan. Periode terakhir adalah positif accounting. Periode ini terakhir akibat ketidakpuasan dengan teori normatif dikombinasikan dengan meningkatnya argumen ekonomi dalam literatur akuntansi menyebabkan pergeseran ke bentuk baru dari empirisme yang beroperasi di bawah label luas teori positif. Tujuan teori akuntansi positif adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.